Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2023 yang saat ini proses pendataannya masih berjalan ya. Nah, di proses pendataan ini kemungkinan nih untuk para warga yang mungkin mengalami hal seperti ini ya, DTKS-nya bermasalah. Permasalahannya di mana? Bermasalahnya ketika dicek di kelurahan ternyata terdaftar sebagai pemilik mobil. Padahal dia tidak memiliki mobil sama sekali, tapi terdata sebagai pemilik mobil. Nah, itu bagaimana cara mengurusnya, kemudian apakah nanti KJP-nya bisa dapat lagi atau tidak ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mengalami hal tersebut, kebetulan di video kali ini masih akan bahas hal tersebut atau permasalahan tersebut. Tapi sebelumnya untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini ya. Karena di Telegram situ biasanya Mas Eka akan membagikan undangan-undangan tentang KJP, KJMU dan BPMS untuk tahun 2022 ataupun tahun-tahun berjalan nantinya gitu ya. Oke, kita akan membahas perihal untuk para warga yang mungkin mengecek data DTKS setelah dicek di pendamping sosial yang ada di kelurahan ya. Ternyata DTKS-nya terdaftar sebagai pemilik mobil. Nah, ini bagaimana Mas Eka? Apakah saya diamkan saja padahal saya tidak memiliki mobil? Dan kalaupun memang kenyataannya memiliki mobil, maka itu sudah mutlak tidak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Maksudnya ya udah mutlak tidak akan bisa masuk penerima KJP atau DTKS-nya dianggap mampu gitu ya. Kalau memang memiliki mobil, jangan ketika memang benar memiliki mobil terus pura-pura nggak ada mobil, itu tidak bisa gitu ya, karena akan terdeteksi melalui pajaknya. Nah, ini permasalahannya adalah bagaimana untuk para warga yang memang kenyataannya, realitanya dia tidak memiliki mobil, boro-boro mobil Mas Eka. Motor aja cuma satu dan itu juga motor-motor tua, motor-motor jadul, atau boro-boro motor, boro-boro mobil. Sepeda aja saya hanya satu sepeda ontel gitu, boro-boro sepeda, orang saya nggak punya sepeda motor apalagi mobil gitu, tapi terdeteksi memiliki mobil. Nah, ini biasanya kasusnya adalah datanya digunakan misalkan oleh perusahaan ya, misalkan orang tuanya bekerja, kemudian KTP-nya digunakan untuk kepemilikan mobil. Nah, itu bisa. Terus atau biasanya gini ya, biasanya nih ada keluarga yang lain, misalkan saudaranya ingin mengambil mobil karena takut kena pajak progresif atau segala macamnya, terus digunakanlah identitas dari keluarganya yang lain diambil nih, atau kebetulan pada saat ini para warga sekolah gitu, KTP-nya diambil untuk ngambil mobil keluarganya yang lain. Nah, itu pasti akan terdeteksi di Samsat, nah di Samsat atau di Badan Pajak Daerah Bapenda, itu akan terdeteksi, sehingga itu harus diperbaiki terlebih dahulu untuk bisa masuk DTKS-nya gitu. DTKS-nya bisa masuk dalam kategori memang DTKS orang yang tidak mampu gitu. Karena kalau udah punya mobil itu dianggap mampu. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Yang pertama, itu para warga harus konfirmasi terlebih dahulu ya. Kalau belum tahu nih, belum tahu DTKS-nya bermasalah, ya berarti harus ke kelurahan dulu. Kalau misalkan di kelurahan udah tahu bahwa itu ada kepemilikan mobil, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu atau para warga sekolah itu bisa langsung ke Samsat ya. Samsat wilayahnya masing-masing bisa, itu datang ke sana bawa KTP biasanya ya dan kakaknya. Dan nanti di sana akan dilayani oleh petugasnya. Prosedurnya bagaimana? Silakan nanti langsung datang di sana. Biasanya nanti akan dicek benar nggak nih kepemilikan mobilnya punya yang bersangkutan yang sesuai dengan KTP. Kalau memang benar ya udah, tapi kalau memang tidak benar maka nanti itu akan diblok. Ketika diblok maka kendaraan tersebut akan datanya akan penerima sebenarnya gitu. Berarti kan bukan punya para warga sekolah gitu ya, diblok nih. Setelah diblok nanti akan ada surat keterangan dari Samsat. Nah, surat keterangan itu dipegang oleh Bapak Ibu atau para warga sekolah atau teman-teman semua, pegang ya. Kalau bisa ditaruh kemudian difotokopi ya, sebagai bukti memang itu bukan kepemilikan punyanya para warga sekolah, itu punya orang lain misalkan seperti itu ya, atau punya saudaranya atau punya bosnya atau punya inventaris kantor gitu ya. Sebagai tanda bukti itu bukan milik saya memang warga miskin yang tidak memiliki mobil. Nah, itunya surat keterangannya tersebut
kemudian nanti bisa dibawa ke kelurahan, ke pendamping sosialnya, ataupun bisa langsung laporkan ke RT. Karena kemarin Mas Eka juga habis ngobrol-ngobrol dengan Pak RT gitu ya, ternyata memang ada verifikasi dari RT-nya gitu. Kalau memang mobil biasanya sudah terdeteksi langsung dari Bapenda atau Samsatnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ditandai juga oleh RT-nya atau petugas pendamping sosialnya, yaitu ntar lapor aja. Yang penting teman-teman udah memiliki surat bukti pemblokiran bahwa itu bukan mobil teman-teman ya, atau para warga sekolah ya. Nah, surat itu dipegang sehingga nanti pada saat perbaikan data gitu ya, perbaikan data DTKS maupun ditandai DTKS-nya, itu teman-teman sudah bukan lagi pemilikan mobil. Apakah KJP-nya yang saat ini bisa langsung dapat? Tentunya tidak ya, seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video-video sebelumnya gitu ya. Karena untuk yang tahap ini kan sudah berjalan atau sedang berjalan. Nah, datanya masih menggunakan data yang lama, belum terupdate gitu. Nanti data blokiran dibukanya yang dari Samsat ini kemungkinan bisa juga nanti diambil atau dipadankan di tahap selanjutnya, atau bisa juga di tahun berikutnya gitu ya. Jadi nggak di tahun ini. Nah, itu tidak tahu apakah nanti bisa paling cepat bisa di tahap berikutnya atau ya bisa jadi di tahun berikutnya gitu. Yang jelas datanya dulu diperbaiki atau dianulir dulu ya, yang kayak tadi kan ini bukan mobil saya, sudah terkonfirmasi punya surat bukti pemblokirannya, itu udah aman. Karena ini persis seperti di tahun 2019-2020 Mas Eka lupa, itu juga banyak yang langsung KJP-nya terblokir gara-gara memiliki mobil, padahal bukan mobilnya, boro-boro mobil Mas Eka gitu ya. Rumah saya jadi gang gitu kan, bagaimana mau beli mobil, motor aja saya masuknya pas-pasan, apalagi mobil gitu. Sepeda aja saya nggak punya, motor nggak punya, apalagi mobil gitu kan. Boro-boro buat mobil perawatannya gitu kan, buat bayar listrik aja saya udah susah, apalagi buat bayar anak sekolah gitu. Ini kenapa tiba-tiba dapat mobil? Kan ada kasus yang dia ini mohon maaf ya, tukang sampah gitu ya, tukang sampah gitu yang dorong sampah, tapi di DTKS-nya terdeteksi memiliki mobil. Boro-boro mobil itu ada gerobak sampah saya Mas Eka gitu kan. Bahasanya seperti itu gerobak sampah saya bukan mobil. Kalau gerobak sampah iya saya punya, tapi kalau mobil boro-boro gitu kan, gerobak yang ada saya punya gitu, mobil saya nggak punya. Nah, ketika diselidiki ditelusuri, ternyata dipakai oleh saudaranya untuk leasing mobil gitu. Jadi saudaranya mau ngambil mobil tapi tidak menggunakan data dia, menggunakan data yang si bapak ini nih yang bekerja sebagai tukang sampah itu gitu kan. Itu beneran dipakai gitu kan. Dan terus salah bapak gitu, kenapa datanya diambil ya, tidak bisa, akhirnya dilaporkan ke Samsat, diblokir. Nah, itu bisa. Jadi yang ini aja nggak mau datanya terdata sebagai pemilik mobil. Nah, karena ini mungkin ketidaktahuan, terus KTP-nya digunakan atau kakaknya digunakan, kemudian terdaftarlah sebagai pemilik mobil. Nah, kalau udah seperti itu agak repot. Makanya hati-hati untuk para warga sekolah, dihimbau jangan sembarang memberikan KTP maupun kartu keluarganya, walaupun itu dengan saudara sendiri ya. Karena takutnya seperti itu gitu kan. Memang karena semua sekarang itu terintegrasi atau ngeling ya. Jadi kartu keluarga itu semuanya ngeling, baik itu ke Dukcapil, ke Samsat, ke pajak dan segala macam itu ngeling semua, bahkan ke BPJS, pajak, semua itu ngeling gitu. Jadi jangan asal ngasih kartu keluarga atau identitas diri kita ke orang lain, walaupun itu keluarga sendiri, bahkan dalam satu rumah. Karena ketika seperti itu ya kita tidak tahu, urusannya repot, harusnya kita bisa dapat jadi nggak dapat, termasuk bansos nantinya itu seperti itu udah pasti nggak bakalan dapat gitu ya. Jadi hati-hati untuk kartu keluarganya. Dan sekali lagi, untuk para warga yang memang mengalami masalah terdeteksi memiliki kendaraan mobil ya, padahal tidak memiliki mobil, silakan datang ke Samsatnya untuk diblokir, kemudian surat pemblokirannya dipegang sama para warga ya, sebagai bukti memang itu bukan mobilnya para warga sekolah. Nah, ketika nanti sudah ada pembukaan lagi atau perbaikan data DTKS-nya, itu bisa diajukan atau bisa langsung datang ke kelurahan, ke pendamping sosialnya atau ke Pak RT-nya untuk ditandai nanti datanya. Karena dari dinas sosial, dari Kemensos turun ke dinas sosial, kemudian turun lagi ke pendamping sosial yang ada di kelurahan. Nah, data-data ini nanti akan diverifikasi oleh RW, kemudian turun ke RT, RT-nya nanti turun lagi ke carik-carik itu untuk nyari data gitu. Jadi misalkan nama Eka nih ya, rumahnya di sini, oh dia rumahnya 2 lantai, ditulis beneran 2 lantai. Nah, permasalahannya adalah ini mohon maaf gitu ya, ada beberapa oknum yang memang tidak jujur gitu kan, mentang-mentang saudara, mentang-mentang kenal banget, kenal akrab gitu kan, punya rumah 2 lantai ber AC, ditulisnya rumah 1 lantai tidak ber AC gitu. Jadi ya
harus jujur gitu ya, karena ada beberapa oknum yang memang seperti itu gitu ya. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan para warga sekolah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP dan DTKS nih ya. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.